Reza dari Resom Coffee. Nah, mungkin masnya dari mana? Lampung. Dari Lampung, atas nama siapa? Felix. Mas Felix ya. Oke Mas Felix. Nah Mas Felix ini beli mesin dari kita adalah Bubble, satu grup PID sama Maquinos E65 Titanium Bur. Mas Felix ya. Nah, Mas Felix ini dari Lampung. Aku mau coba ajarkan beberapa instalasi. Nanti aku ajarin juga beberapa sistem yang ada di mesin ini. PID-nya, pengaturan suhu boilernya gimana, terus pengaturan volumetriknya gimana, otomatisnya untuk single, untuk double, single lungo, double lungo gitu loh. Ini fungsi-fungsi dari fitur si mesin ini. Nanti aku ajarin karena mesin ini beda dengan mesin-mesin seperti ini karena dia belum PID kan. Gitu loh. Kalau si Monelli kan ya udah kita cuman setting si single double-nya aja. Tapi kalau ini kan ada sistem brewing-nya, free infuse-nya yang harus kita setting. Nah, itu nanti bisa dibilang spesifik lebih detailnya nanti aku ajarin ke mesin ini. Karena agak ribet sih karena kita harus matiin nyetingan ininya. Gitu. Nah, ini mesin ini nih filling up ini artinya dia auto filling. Dia akan ngisi dari galon ke boiler. Dia filling up itu karena boilernya lumayan gede 5 liter. Jadi lumayan lama, butuhin waktu. Nah, udah beres. Filling up-nya udah beres nih. Udah airnya udah lumayan full gitu loh, udah penuh di sini. Cuman mesin tetap belum bisa digunakan. Karena dia masih heating namanya. Heating itu buat manasin. Ini udah ketahuan kan nih? Boleh Kak lihat Kak? Ya, heating boiler 22 cc. Nanti ini akan kita bisa atur. Gitu loh, suhunya di berapa. Misalkan suhu awalnya di 100 derajat Celcius. Gitu loh. Dia akan berhenti di 100 derajat. Gitu. Jadi ini dia akan naik terus 23 sampai seterusnya. Gitu. Nah, kita buka untuk kelengkapannya ya, yang ada di portafilternya. Ini ada blend filter, tapi dia karet ya, bukan stainless. Oke, ini nanti karena aku pasang, karena kan ini mau dibuka lagi. Jadi nanti ketika udah masukin aku ajarin ya. Di sini ya, tadi sempat aku masukin ya. Nah ini, jadi udah paten. Karena ini kan buat sementara nggak ada masalah gitu loh. Ini ya, ininya. Nah ini untuk double-nya, ya. Ini buat single. Oke, ini sekitar 14 gram, ya kelengkapannya. Ini brush untuk pembersih. Nanti aku ajarin juga cara setelah closingnya apa harus digunain, apa aja harus dibersihin. Oke. Yang tadi ada, nanti aku ajarin cara black flush-nya, ngebersihin group head-nya. Oke. Ini yang double. Nah, ini bisa diganti. Ini sebenarnya double, tapi double-nya tuh terlalu banyak, terlalu dalam. Ini sekitar 21 gram, 20 sampai 21 gram. Nah, tapi kalau mau seandainya hemat, mau diganti yang ini aja. Ini kan sekitar 16 gram. Gitu loh. Kalau ini kan cost-nya lumayan gede. Gitu. Jadi, nah cara gantinya gimana? Cara gantinya gini. Aku ajarin. Aku buka aja sekalian ya. Oke. Ini. Nah, ini. Pakai ini aja. Tuh, bukanya. Kalau mau digantinya tinggal gini aja. Gitu. Ini kebanyakan. Costnya mungkin terlalu gede nantinya. Gitu loh. Pakai ini aja. Ini 18 gram maksimal. Oke. Yang ini berapa ya tadi? Ini 14 sampai 15 gram. Ya. Oke. Ini masih heating. Kita nanti masih heating ya. Oke, aku pasangin lagi. Heatingnya sampai awalnya tadi berapa misalkan? Aku kan karena kan ini bawaan pabrik ya. Dia kalau nggak salah sekitar 97 sampai 100 derajat Celcius. Ya, kita nunggu sampai ini. Aku beralih ke grinder ya. Aku ajarin grinder. Boleh dilihat, ibunya udah titanium ya. Tuh. Oke. Nanti jangan sampai nanti di sana udah titanium, ini masih stainless kan. Oke. Nah, ini dua ada tombol on off. Oh, pasangnya gitu aja gitu. Iya, dipasangin sini aja. Ya, ini ada dua tombol on off. Fungsinya Mas aja kesini Mas. Nah, dua tombol on off, fungsinya sama aja. Depan sama belakang sama aja. Gitu loh. Ini off ini yang tengah buat matiinnya. Depan, belakang. Oke. Nah, ini ada 1, 2 total. Single, double, total. Kalau singlenya ini kan single, oke. Auto
otomatis dia akan ke counter. Oke. Dia otomatis dia akan nge-record ke sini gitu loh. Yang kedua ya, tuh dia otomatis akan nge-record single double. Oh iya. Oke, nah nanti cara settingnya gimana gitu loh untuk si apa namanya nih timingnya, karena dia masih pakai timing bukan gramasi. Oke, nah ini untuk setting kasar sampai halusnya. Ya, ini kasar, ini kan coarse. Kalau kita putar ke sini berarti kasar. Kalau kita putar ke sini berarti halus. Patokannya mana? Memang sih di sini nggak ada patokan, patokannya ini doang nih. Gitu loh, patokannya ini. Titik ini. Jadi ini semakin halus. Jadi untuk espresso ya rata-rata fine itu di 2 sampai 3. Oke. 2 sampai 3. Cara settingnya gimana? Misalkan kita mau setting ini manual ya. Kalau manual ini dia akan jalan terus. Dia nggak akan berhenti. Terus dia jalan terus. Nah, cara settingnya adalah nih ke double misalkan. Kita tekan lama-lama sampai dia kedip. Nah, udah kedip kan? Ini nambahin, ini ngurangin. Oke. Oh iya. Untuk kalibrasi awal. Ini nambahin, ini ngurangin. Anggap aja misal di 40. Kalau udah tekan ini aja. Oh, oke. Oke, sebaliknya pun seperti itu. Mau yang single, tekan dulu singlenya, tekan lama-lama sampai dia kedip, nambahin, ngurangin. Kalau udah kita tinggal tekan tengahnya. Ya. Nah, gitu. Ini udah nge-record ya, udah ke situ. Nah, awalnya lebih bagusnya adalah kakak mending pakai scale. Digital scale. Nah, karena kan maksudnya ketika kita pakai digital scale kan, anggap aja di 14 gram deh. Gitu kan. Enak kita buat timbanginnya. Cuman kan single ini adalah buat backclass. Jadi jarang si coffee shop pakai yang single. Gitu loh. Karena costnya jauh lebih besar kan kalau pakai single. Anggap aja kita pakai yang double ya. Kalau pakai double portafilter, ya misalkan kita pakai di 16 gram. Mending saran aku setelah kita giling, oke kita pakai timbangan. Kita pakai timbangan, misalkan aku udah dapat nih timingnya di 2 atau di 3.0 untuk sampai ke 16 gram gitu, sampai ke 16 gram ya udah nanti tinggal akan kita ngesetting di timingnya aja kira-kira untuk mendapatkan 16 gram waktunya di berapa detik dengan grinder yang ini. Pakai yang double ya, jangan yang pakai yang single ya. Gitu loh. Misalkan kakak punya besok pagi kita pakai full Arabica. Gitu kan, karakter beansnya kan kecil-kecil tuh, beda-beda. Gitu kan. Itu nggak perlu diganti misalkan keesokan harinya. Misalkan seminggu saya pakai full Arabica, ya udah nggak usah perlu kalibrasi. Yang namanya orang kalibrasi itu adalah ketika sudah tidak konsisten sama pergantian beans. Dari yield dari timing sama yieldnya itu udah nggak konsisten. Gitu. Ya, ada yang memang kopi-kopi itu dia butuh suhu yang mungkin di 105 ya. Itu normal. Cuman ada beberapa misalkan kita pakai Jawa Barat gitu kan. Nah, itu suhunya di after sekitar 95 sampai 90 derajat Celcius gitu. Dia naik lagi nggak apa-apa, tapi kan udah bisa digunain gitu ya. Kenapa? Tadi kan dia naik lagi tuh sampai 110. 110 tadi. Nggak masalah. Flow meter. Oke. Dia masih belum. Kita ngeliat pressure bar ya. Dia masih belum full. Masih nunggu dia. Ya, patokannya di sini nanti. Ini kan patokan suhu, ini kan patokan pressure. Pressure itu dia normal di 1. Oh, di 1. Ya. Ini udah panas. Udah. Tapi tempat dites kayak gini dulu dong. Kenapa? Kalau buat kopi ini kan. Ya, itu kan harus flow meter, harus nge-free infuse dulu. Oh, oke. Gitu. Ini masih settingan default ya? Defaultnya. Gitu. Nah, ini free infuse-nya, ini timingnya. Gitu, timing kan terlalu cepat nih.
Nanti aku ajarin cara setting volumetriknya. Mau di berapa? Ini aku lagi ngetes karena masih bawaan pabrik kan. Berapa ya tesnya? Adalah dari screen showernya ini nih. Oh, oke. Gitu loh mecahnya. Tapi kalau airnya dia misalkan dari awalnya udah ngucur kayak air keran, itu malah nggak bagus. Gitu loh. Karena kan dia kan si portafilter ini kan kerjanya kan menyeluruh, Iya. bukan satu titik gitu kan. Nah ini buat bahasa. Oke, ini mau temperatur, dia kan ada pakai Celsius sama Fahrenheit. Iya. Ya ini setting boilernya. Nah ini naikin, ini nurunin. Oh, oke. Ya, misalkan kita mau pakai derajat Celcius. Nah ini boiler temperatur ini buat steam ya. Iya. Iya. Gitu loh, buat temperatur ini buat steam gitu loh. Kalau udah tinggal ke sini lagi. Nah free infuse-nya ya ini udah settingan. Water filter kita off aja. Nah ini off aja atau no enable aja. Nah ini kembali lagi. Kalau sudah dimatiin lagi gitu loh. Nah kalau Tapi posisi udah nyalain dulu kayak tadi di sampai 105 derajat baru bisa disetting kan? iya. Oh, oke. Jadi kalau udah dimatiin lagi, nanti tinggal hidupin lagi, gitu loh. Tadi yang volume ini juga di situ, volume. Bukan. Nanti ini di sini. Oke. Nanti. Ini cuman hanya buat setting si temperatur aja, gitu. Nah, jadi 1, 2, 3 ini beda-beda pasti, beda-beda. Nanti settingannya. Dia 2 ini agak lebih halus. Jadi ketika sini, nah tuh, feeling dia. Nah. Tuh, 10 detik, ini manual. Manual sampai dimatiin. Enggak. Jadi dia nggak akan pernah bisa mati, manual kan? Iya. Iya. Terus jalan terus dia. Oke. Gitu, bentar aku coba setting ini dulu deh. Oke, di off. Oke, nah ini programnya ya. Satu. Ini program yang buat single. Nah, sampai dia udah kedip. Kalau udah kayak gini, udah. Nah, keduanya lagi. Sampai dia setting. Ini buat programnya. Biar apa dipencet gitu? Naikinnya? Naik apa? Untuk misalkan mau naikin secondnya nih berapa detik gitu? Hitungnya pakai ini timer. Oh, oke. Gitu. Misalnya kayak. Nah, jadi yang di setting ini 1, 2. Ya, ini kan ada ketahuan nih mau pakai berapa detiknya. Ini kalau yang sini coba ini kayak ke off deh sebentar. Oh, itu 11 detik berarti nanti dia setting 11 detik gitu. Iya, otomatis dia. Oke. Ini kan S. Yang 2 awal kan nggak nyala. Iya, Nggak jalan. kayaknya ke off deh yang 2 ini sebentar. Oh, settingnya pencet ulang gitu. sampai Pencet di- ulang lagi ya. Bilang tadi ini gini. Yang berapa detik? Berapa detik itu ya? Makanya aku aneh gitu loh, kok nggak bisa disetting karena 1, 2, 3 ini bisa disetting. Nah, ini ya, ini programmingnya. Nah, kalau normal gitu kan, kayak gini Kak. Iya. Oke. Oke. Nah, ini kan udah bisa nih setting programnya. Nah, mau misalkan kita mau pakai 10 detik. Kalau udah, oke. Oke. Nah, single ya, Iya. double. Oke, 6 ya tadi ya, pakai yang double. Nah, ini baru mesin normal gitu loh. Iya. Kita udah ke 10, oke. Nah, udah normal nih. Oh, oke. Gitu. Berarti tadi untuk ngeset detiknya tekan ini lama. Ya, tekan lama ini sampai dia muncul GRX programming. oke. Ya. Nah, tapi kalau untuk di awalnya gitu loh, saran aku ketika kita setting volumetrik ini
ketika kita setting volumetric ini kalau bisa pakai kopi, jangan nggak pakai kopi. Karena kan kalau kita setting dari nggak pakai kopi, itu kan beda kan, tekanan air dengan tekanan yang ada kopi kan beda, gitu loh. Nah makanya saran aku nanti pas kita mau pakai, ya untuk awal kalibrasi, oke, awal kalibrasinya adalah ketika kita ngidupin mesin grinder, kita udah dapet nih si timing, si gramasinya dulu. Misalkan kita pakai double tadi misalkan 18 gram. Oke, 18 gram mau pakai berapa detik? Detiknya kita udah dapat nih. Misalkan 03.00 untuk dapat 18 gram. Oke, kita masuk ke si mesin. Ya, setting mesinnya kalau bisa pakai kopi. Gitu loh. Kan ada nanti kan dapat shot glass kan 2. Mau pakai shot glass boleh, mau pakai timer, mau pakai scale boleh. Gitu loh. Tapi saran aku mending pakai shot glass aja. Lebih gampang. Kan di shot glass itu kan ada mili-milinya, 30 mili, 60 mili. Misalkan kita pakai nih 30 mili, 30 mili, double. Ya, tadi baru kita setting masukin ke programnya tadi. Gitu loh. Udah tahu kan? Masukin ke programnya. Nah, dari program tadi. Tapi harus ya jangan counter dose ya. Ke program. Nah, program. Misalkan kita pakai yang kita kan pakainya double pasti, bukan single. Gitu loh, pakai double ya. Nah, nanti kita pakai si espresso shot glass tadi. Gitu loh. Mau sampai berapa detik? Kalau udah gitu, baru kita jet misalkan 10. Gitu loh. Nah, dia akan ke-record. Kalau udah ya tinggal kesini lagi. Gitu. Satu-satu dong ya. Kenapa? Programnya satu-satu terserah. Misalkan mau pakai, misalkan ini single double, mau pakai singlenya, nggak usah diprogram ya nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi kalau memang seandainya mau pakai untuk single double-doublenya kita programin, ya udah berarti double aja yang kita programin. Yang sebelah sini kita pakai tadi itu setting buat free infuse-nya. Gitu kan. Itu aku makanya bingung sendiri tadi kok makanya kalau dibilang maaf ya, maksudnya kalau dibilang rusak nggak mungkin karena dua ini bisa gitu loh, makanya ada yang ke lock atau ada yang disetting gitu. Karena kalau kita bilang rusak atau programnya yang rusak gitu loh atau PC boardnya, otaknya, dia nggak akan bisa yang namanya setting volumetric. Gitu. Ini kan setting volumetriknya bisa, tapi kok ini dua ini ngendep gitu. Makanya aku bingung gitu. Karena memang belum pernah nemuin hal yang ini, bener baru ini nih. Makanya tadi yang salah satu distributor juga gitu loh, yang memang sering jualan ini, gue juga belum pernah nemuin ini nih gitu. Tapi alhamdulillah udah beres semua. Gitu. Ini hot water, ya. Oke, ini tadi udah kita setting semuanya. Ini buat steam. Nah, kalau mau steamnya tadi yang mau dikurangin, kayak tadi ya settingannya, kita matiin dulu, tekan bintang. Udah tahu kan, Mas? Udah tahu ya, tekan bintang. Tadi setting buat si suhu boilernya. Oke. Ini sekarang suhu boiler kita di sini. Di 114. Tinggal nambahin aja. Oke. Yang aku khawatirkan adalah yang memang banyak ya customer yang nanya, nih gimana nih kalau bisa ya air galonnya jangan kosong, pakai Amidis bagus gitu kan, jangan kosong itu. Terus yang terakhir ngelihatnya adalah nih, ini pressure bar ya, ini pressure bar, ini tekanan buat si brewing. Ya, ini tekanan brewing itu adalah di 8 sampai 9 bar. Dia normal. Ya, ini adalah suhu boiler. Yang analog ya. Kalau ini kan digital ya. Ya, di 0,5 sampai 1 itu normal. Oke. Aman semuanya. Oke, nah untuk apa lagi mau tanyain ya? Bersihinnya. Nah, kalau bisa setiap closing gitu kan, kita kan closing kan. Nah, mesin ini harus kita buang dulu uap steamnya. Jadi buat apa ngebuangin uap steamnya di awal setelah kita after closing? Jadi untuk keesokan harinya ada uap yang baru. Jadi kan ngendep nih dalam sini. Sebenarnya ada nggak fungsinya? Sebenarnya antara ada atau tidak ada sih. Cuman kebiasaan barista rata-rata ketika mereka after closing ya, mereka selalu buang uap gitu loh. Jadi buat apa fungsinya juga? Buat nurunin suhunya, biar cepat turun suhunya. Ya oke, ini udah beres ya, mesin aman gitu loh. Nah, berarti kita tinggal menuju ke cara pembersihannya after closingnya. Kalau udah tinggal dimatiin
ya. Terserah mau dimatiin dulu. Kalau aku sih biasanya sih ya nggak aku matiin dulu gitu loh. Untuk di awal ya, itu kan nanti kakak beli yang namanya Caviza atau Caveto. Itu penting banget, itu deterjennya. Oh iya. Deterjennya. Contoh ambil Ki. Punya kita Ki. Jangan pakai Rinso juga. Ya, yang ini aja. Ini harganya 115.000. Itu bisa pakai 3 tahun. Oh. Oke. Gitu. Kita pakai 3 tahun. Aku ajarin juga nih caranya. Ini Ya. hari atau After closing, tapi kalau untuk baru nggak usah gitu loh, nanti jeda 3 bulan aja. Setelah 3 bulan nih, karena kan udah itu setelah closing aja setiap hari. Mau seminggu sekali pun boleh gitu. Karena kan ya yang namanya setiap hari juga ada deterjen juga kan nggak bagus juga takutnya gitu loh. Pakainya cuma segini doang. Oke. Ya, tapi jangan di sini. Nah, ini kita kan ada dapat nih nanti plastik putih ini nih. Nah, ini fungsinya. Oke, masukin ke sini. Ya. Sesendok. 1 sendok teh segini aja makanya. Nih. Ya. Nah, mau bersihin bebas yang mana aja. Tapi pakai timing 10 detik. Jangan terlalu lama. Sekarang kita hitung ya double. Tuh. Udah. Ulangin secara 3 kali bertahap. Gitu. Mau pakai 5 detik. Kalau aku sih biasanya ngitung pakai tangan gitu, lebih enak gitu kan, 10 detik biar nggak terlalu kelamaan. Nah, kayak gitu aja gitu. Jadi kalau dia nanti udah terlalu lama, dia akan terlalu banyak kopinya ngeparnya ke sini. Nah, ngebuang si air kotor yang ada di sini. Jadi semua kerak-kerak kopi yang ada di grup head ini itu kebuang semua nanti dari si sistem ini. Nah, itulah fungsinya deterjen. Gitu. Itu maksudnya beli 1 kali bisa pakai berapa tahun gitu. kalau itu kayak flashback atau Backflash, Itu backflashnya, itu namanya backflash itu. Itu namanya backflash. dipakai itu biar Enggak. Seminggu sekali aja sih. Kalau aku kan biasanya walaupun itu udah 3 tahun pun aku pakai paling 5 hari sekali, nggak perlu setiap hari. Sekarang tiap Iya. hari nggak usah pakai deterjen tapi backflash aja. Backflash ya backflash aja gitu loh. backflashnya pencet itu aja sama aja. Kenapa? Sama aja backflashnya. Tutup terus gitu. Ya tutup gitu kan. Nah oke. Nah untuk ngebersihin ya aku kasih tahu nih. Ini penting juga sih. Aku buka aja ya. Nah, after closing, setelah kita ngebersihin pakai tadi ke group head ya, di sini kan ada, aku kasih tahu ya, sini. Ini kan ada yang namanya screen shower. Ini nih. Tapi fungsinya si brush ini buat ngebersihin si bibir ini nih. Oh, pinggirnya. Pinggirnya. Pakai apa? Pakai microfiber. Lap microfiber ini ngebersihin, karena takutnya ketika kita pakai ini kan dia fiber biasa gitu kan, apa namanya stainless gitu loh, takutnya ngelupas gitu kan, lumayan harganya. Biasanya bersihnya habis backflash ya? Atau ini dulu baru backflash? Bebas. Oh bebas. Enaknya nyamannya gimana gitu. Jadi ini bersihin karet ini udah, tinggal kita backflash lagi. Udah beres gitu kan, mesin ya yang penting group head dulu aman, lap-lap segala macem kita matiin. Oke, hot waternya nggak usah dibuang, steamnya aja buang sampai habis. Oh ini matiin mesin juga? Udah dimatiin udah, mesin udah dimatiin, beres sampai habis. Kalau grinder? Ya, oke. Mesin udah beres ya. Nanti kita tinggal nunggu sampai benar-benar steamnya sampai habis aja, clear gitu kan. Nah untuk grinder, nah biasanya kan ya pasti akan ada numpuk beans yang ada di sini, udah pasti gitu loh, numpuk atau mungkin sisa-sisa gitu loh. Nah kayak tadi gitu loh, pakain, kalau aku sih lebih enak pakai vakum kalau ada, gitu kan. Sekarang kan banyak vakum elektrik ya, vakum elektrik gitu loh. Buat apa?
buat ngebersihin di sini ya, karena dari sisa-sisa atau serbuk biji kopi gitu loh, dia menyebabkan ini nanti yang susah nanti kita buat puterin kalau nggak dibersihin. Ya nggak boleh, nggak kalau seminggu sekali kita bersihin lebih bagus. Lebih bagus kalian buat bersihin ini. Nanti aku ajarin caranya gimana. Nah, buat ngebersihin ya, itu harus dibuka dulu semuanya. Ini harus dibuka, harus dibuka sampai bener-bener dia keluar. Ya, sampai dia keluar, baru nanti kalau ada grease ya atau gemuk lah kata orang lain, gemuk gitu loh. Tapi gemuknya jangan gemuk yang buat motor, gemuk yang buat food grade, yang buat makanan. Apa vaselin? Bukan, dia ada ambil food grade. Tapi mesin es krim pakai vaselin. Vaselin ya, jangan. Harus pakai vaselin ya. Dia ada khusus ya, 2.000-3.000-an kok harganya ada. 2.000 rupiah gitu di box itu tuh. Gitu. Nah, ini penting banget. Cuman kalau nggak ada nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya kalau bisa jangan pakai vaselin lah gitu loh. Entah pakai apa gitu loh. Ada kok lumayan mahal kan kalau vaselin kan. Gitu. Nah, makanya kalau bisa ya dibuka seminggu sekali aja. Karena takutnya ketika ada yang nyangkut di sini nih, muter-muter kayak gini nih, banyak banget grinder-grinder yang kita ketemuin customer service kayak kita. Ini nggak bisa dibuka. Karena nggak pernah dibersihin. Gitu, nggak pernah dibersihin. Ya, food grade. Sebentar. Dibawa ya. Oh, lagi dibawa sama teknisi kayaknya. Banyak kok di ini kok food grade. Nggak usah bermerek sih. Grease food grade ya. Dia kecil aja. Orang kalian kan bukan teknisi kan, cuman hanya buat pelumasnya aja gitu. Paling harganya 5.000 rupiah. Grease food grade. Ini nanti tinggal dibersihin ya, Mas. Ya, nanti tinggal diputar ke course gitu loh. Nah, untuk muternya lagi ya, kan udah dibersihin nih, udah dibersihin segala macam. Ya, nanti masukinnya adalah nih contohnya. Ini satu. Ya, muter lagi ke satu ya. Patokannya ke satu. Sampai dia ke satu baru diputar ke fine. Karena udah kita buka nih. Jangan sampai nanti pas buka masangnya ke mana-mana berantakan. Nah, nanti dia nggak akan pas lagi ketika dia titiknya ke sini. Gitu. Nah, bersihin. Kalau nggak mau dibuka gitu loh, ya bersihin aja kayak gini sambil di brewing. Gitu loh. Jadi biar dia keluar sisa kopinya. Lebih enak yang kayak gitu. Kalau grinder sih untuk maintenance-nya gitu aja. Nggak terlalu ribet. Kecuali kalian punya misalkan keesokan paginya gitu kan, atau mungkin besok mau pakai grinder. Nah, kalau bisa sekitar 20 gram masukin, karena biar tidak ada sisa-sisa beans yang lama. Ya itu namanya kalibrasi gitu loh. Jadi sekitar 20 gram masukin 2 sendok gitu loh, buat ngehilang bau atau rasa yang beans yang ada. Tapi makanya, dan kalau bisa setiap hari, jangan sering banget. Banyak aku temuin di coffee shop ya, mereka selalu numpukin beans di sini sampai seminggu-minggu. Anginan ya? Bukan angin gitu loh, itu yang menyebabkan si beans itu akan rusak gitu loh. Si gearnya akan rusak. Kalau bisa ya, saran aku itu kan setiap kita beli beans atau ada toples, ada toples kedap udara ya kalau bisa ya ditaruh aja nih. Taruh, ini kan ada tutupnya, masukin ke toples lagi, gitu loh. Dibalikin setiap hari, jadi beansnya juga fresh gitu kan. Kalaupun seandainya, wah males baristanya, sok nggak apa-apa, tapi pakein wrapping, biar nggak ada udara yang masuk. Tapi ya kalau bisa ya jangan setiap hari kayak gitu, karena banyak banget aku ngeliat kan beans yang coffee shop, sampai dia bener-bener setiap hari kayak gitu loh. Cuma di top up aja bener gitu loh, itu nggak baik gitu. Gitu ya, kalau bisa ya. Kalau ini ada sisa gitu nanti di sini ya, kan tutup di sini ada sisa. Ada sisa pasti. Nah, sisa itu pakai sendok aja. Ambil. Gitu loh, pakai sendok kecil gitu loh, pakai sendok kecil. Nah, biasa kan sekarang kan udah banyak kan jual. Oh sorry, nggak usah pakai sendok ini aja nih. Pakai kain. Belakangnya sikat ya.
Oh iya. Di beras ini kan ada, jadi masukin aja pakai ini. Sisanya ya ditampung gitu loh, jangan dibuang. Sayang kan beras beansnya dibuang, buat bisa dipakai buat sih keesokan harinya gitu. Iya. Ya, jadi kan kadang-kadang kan orang kan si beansnya tuh dibuang tuh, yang bekas itu ya. Kalau bisa nggak usah, masukin aja tampung ke cup gitu loh, Tupperware atau apa, bla bla segala macem gitu. Oke, udah cukup jelas kayaknya. Udah cukup jelas ya. Terima kasih Mas Felix atas kunjungannya ke Tresung jauh-jauh dari Lampung gitu kan. Mungkin ini kita sudah training Mas Felix-nya dan tim. Ya semoga mesin dan blendernya itu awet, bisa mendatangkan cuan dan berkah nanti di coffee shopnya. Ya semoga cepat bisa BEP, break even point-nya cepat dan profitnya lebih cepat juga Mas Felix ya. Oke Mas Felix, gimana setelah mencoba dari mesin Karimali Bubble satu grupnya sama si blender McWinose E65T-nya, mungkin Mas Felix akan sampaikan nih kesan-kesan dan apa nih kira-kira masukan juga nih buat Tresung untuk yang baiknya buat Mas Felix tentunya. Oke banget. Jadi tadi udah diajarin juga gimana caranya kayak atur volumetric semua. Suhu ini udah PID juga tadi. Udah PID juga Mas Felix. Udah bisa juga atur segala. Suhu boiler ya. Aman lah, aman semua. Aman semua ya. Oke. Ya mungkin itu aja. Makasih Mas Felix atas waktunya. Thank you, sukses ya. Oke, buat teman-teman atau buat pelaku usaha atau bisnis owner yang mau cari mesin kopi yang mungkin bisa Tresung, di sini kita akan training ya seluruh Indonesia. Ya insya Allah kita akan bantu. Terima kasih.